Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang model pengembangan perangkat lunak. Ya, di sini air terjun dari pemodelan perangkat lunak dari analisis, kemudian turun lagi ke desain, turun lagi ke kode, turun lagi ke testing, turun lagi ke maintenance, kemudian kembali lagi ke analisis. Mode waterfall disebut juga classic life cycle. Cocok digunakan untuk pengembangan program berskala kecil. Terdapat banyak problem apabila selama pengembangan sering terjadi penambahan. Pada tahap awal, pengembangan perangkat lunak sangat sukar bagi pemakai untuk menjabarkan kebutuhan secara rinci. Pemakai harus sabar untuk dapat melihat produk awal dari program. Kesalahan yang besar baru tampak saat produk awal program dihasilkan, sehingga pengembangan perangkat lunak harus dilakukan dari awal. Prototype itu dari analisis ke quick plan, quick design, implementation of the prototype, feedback, kemudian ke analisis lagi. Prototype model. Pembuat software model dari software yang akan dibuat. Model dapat berbentuk prototipe kertas atau model berbasis komputer yang menjelaskan bagaimana interaksi antara pemakai dan komputer. Prototipe mengimplementasikan beberapa bagian fungsi dari perangkat lunak yang sesungguhnya menggunakan software yang sudah ada. Cocok untuk kondisi di mana seringkali pemakai dapat mendefinisikan secara rinci tujuan dan penggunaan software yang dibutuhkan, tetapi tidak dapat mendefinisikan secara rinci kebutuhan, masukan, pengolahan, dan keluarannya. Di sisi lain, pembuat software tidak memiliki kepastian akan hal tersebut. Permasalahan perangkat lunak yang dibuat merupakan pengembangan dari model sehingga kualitasnya rendah. Untuk itu, pembuat harus menulis ulang program yang dihasilkan agar berkualitas tinggi. Untuk mempercepat pembuatan prototipe, terkadang menggunakan operating system, bahasa pemrograman, dan algoritma yang kurang tepat. Ini terdapat 3 macam. Ini yang pertama, tim 1 itu desain, kemudian kode, kemudian testing, terus maintenance. Kedua, desain, kode, testing, maintenance. 3, desain, kode, testing, maintenance. Model RAD. RAD model adalah adaptasi high speed dari linear sequential model atau LSM. LSM yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek, 6-90 hari, menggunakan komponen based construction, komponen program yang reusable. Planning sangat penting karena melibatkan banyak tim, tidak tepat untuk sistem yang memiliki resiko terlalu tinggi. Aplikasi baru menggunakan teknologi baru atau software baru yang memerlukan interoperabilitas tinggi dengan program yang sudah ada. Spiral ini ya muter-muter lah. Dia analisis, desain, kode, testing, maintenance, kemudian putar terus berputar-putar. Itu model spiral. Proses pengembangan perangkat lunak yang evolusioner mengombinasikan sifat interaktif dan aspek sistematis. Waterfall. Dimensi radial menunjukkan makin lama makin lengkap program yang dibangun. Dimensi angular menunjukkan kemajuan yang menyelesaikan siklus spiral. Setiap siklus berisi urutan yang sama, cocok untuk membangun sistem yang besar. 4GT. Ini urutannya dari requirement gathering, design strategi, implementation using 4GL, testing, kemudian balik lagi ke implementation using 4GL, design strategi, dan terakhir ke requirement gathering. Istilah 4th generation technique atau 4GT meliputi seperangkat peralatan perangkat lunak yang memungkinkan seorang pengembang perangkat lunak menerapkan beberapa karakteristik perangkat lunak pada tingkat yang tinggi, yang kemudian menghasilkan source kode dan objek kode secara otomatis sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pengembang atau developer. Saat ini, peralatan atau tools 4GT adalah bahasa non-procedur untuk database query,
pembentukan laporan atau report generation, manipulasi data, definisi dan interaksi layar atau screen, pembentukan object dan source atau object and source generation, kemampuan grafik yang tinggi, dan kemampuan spreadsheet. Kelebihan dari metode pengembangan perangkat lunak ini diantaranya pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas secara besar. Karena 4GT menggunakan 4GL yang merupakan bahasa pemrograman yang khusus dirancang dengan tujuan tertentu atau spesifik, maka untuk permasalahan yang tertentu dengan 4GL tertentu pula sangat tepat menggunakan 4GT. Tool yang menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 4GL bisa menggenerate sistem dari output yang dihasilkan oleh test tools. Kekurangan metode pengembangan perangkat lunak ini: penggunaan perangkat bantu atau tools dibandingkan dengan bahasa pemrograman, dan juga kode sumber yang dihasilkannya tidak efisien. Untuk usaha yang besar, dibutuhkan pengembangan strategi desain untuk sistem, walau digunakan bahasa 4GL. Penggunaan 4GT tanpa perencanaan matang untuk proyek besar akan menyebabkan kesulitan yang sama, kualitas dan pemeliharaan yang jelek, ketidakpuasan pelanggan, seperti dengan metode konvensional. 4GL tidak selalu berhasil menghasilkan sistem yang diinginkan. Tahapan-tahapan model 4GT sebagai berikut: tahap pengumpulan kebutuhan, tahap perancang strategi, tahap implementasi menggunakan bahasa keempat, tahap produksi. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.